Khidir adalah seorang pria legendaris yang diyakini hidup abadi, memiliki kebijaksanaan ilahi, dan telah mengilhami para sufi. Pada saat kemunculan Islam di abad ke-7, ada kumpulan besar mitos dan legenda di Timur Tengah yang segera diambil oleh umat Islam untuk memperkaya pemahaman mereka tentang masa lalu, tentang kehidupan dan kematian, dan tentang yang suci. Khidir adalah sosok yang tampaknya telah menjadi semacam magnet bagi kisah-kisah semacam itu di komunitas Muslim awal. Namanya berarti yang hijau, yang memunculkan upaya untuk menjelaskan mengapa seorang pria dikaitkan dengan warna ini. Beberapa catatan mengatakan itu berasal dari kepercayaan bahwa warnanya adalah hasil dari memperoleh keabadian dengan meminum air dari mata air kehidupan yang ajaib. Mereka juga menghubungkan warnanya dengan kehidupan dan kesuburan tanaman, dan bahwa bumi menjadi hijau dimanapun dia berdiri atau berdoa. Menurut beberapa catatan, dia termasuk di antara hanya 4 pria yang diyakini pernah mencapai keabadian. 3 lainnya adalah Ilyas, Idris, dan Isa. Cerita-cerita bahwa dia tinggal di pulau yang jauh atau di tempat pertemuan 2 lautan dan kemampuannya untuk membantu orang yang jauh dari rumah membuatnya menjadi orang suci, pelindung para pelaut yang tinggal di pantai Suriah, atau pelindung bagi mereka yang bepergian di wilayah Samudra Hindia. Memang, Khidir terkenal dalam tradisi Islam karena pengetahuannya tentang yang gaib. Bahkan, beberapa cendekiawan Muslim bahkan menempatkannya di antara para nabi, berpikir bahwa wawasannya hanya bisa datang dari sumber ilahi. Meskipun Khidir tidak pernah disebutkan secara gamblang dalam Quran, mayoritas ulama mengidentifikasi dia dengan hamba Tuhan yang tidak disebutkan namanya, yang tersirat dalam surat ke-18 atau surat Al-Kahfi. Bagian ini adalah legenda tentang perjalanan Musa ke tempat pertemuan 2 laut, yang menurut beberapa ulama terletak di antara Laut Bizantium dan Persia. Di sana, ia bertemu dengan salah satu hamba Tuhan atau Khidir yang telah diberi karunia rahmat dan pengetahuan Tuhan. Musa meminta untuk bepergian bersamanya sehingga dia dapat memperoleh sebagian dari pengetahuannya. Khidir dengan enggan menyetujui. Namun, dengan memberinya syarat bahwa Musa berjanji untuk tidak bertanya dan bersabar dalam mencari ilmu. Selama perjalanan mereka, Khidir bertindak seperti penipu yang dikenal oleh legenda, melakukan 3 hal yang mengejutkan. Dia menenggelamkan perahu tempat mereka berlayar. Dia membunuh seorang pemuda tanpa provokasi. Dan dia membangun tembok yang runtuh tanpa serangan. Musa kehilangan kesabarannya pada setiap kejadian, yang membuat Khidir kecewa dan menuntut penjelasan. Merasa jengkel dengan ketidakmampuan Musa untuk memahami arti dari perbuatannya, Khidir akhirnya menjelaskan dirinya sendiri. Dia menenggelamkan perahu itu karena seorang raja yang kejam akan mengambilnya dari pemiliknya yang miskin. Dia membunuh pemuda itu karena dia ditakdirkan untuk hidup bermasalah yang hanya akan membawa kesedihan bagi orang tuanya yang setia. Terakhir, ia membangun tembok untuk melindungi harta terpendam milik 2 anak yatim agar mereka memiliki sarana dukungan ketika mereka tumbuh dewasa. Dalam setiap kejadian,
Khidir menunjukkan pengetahuan luar biasa tentang masa depan yang dia hubungkan dengan Tuhan. Kemudian, ulama melihat dan menjelaskan bahwa dalam cerita kedua Nabi Allah ini menerangkan tentang interaksi dua jenis pengetahuan. Satu, yang dimiliki oleh Musa adalah pengetahuan tentang dunia material dan maknanya yang nyata. Yang lain, yang dimiliki oleh Khidir, mewakili pengetahuan tentang dunia roh yang tidak terlihat dan maknanya yang lebih dalam. Sufi mendapat inspirasi dari Khidir karena pengetahuannya tentang yang gaib, hubungannya yang dekat dengan Tuhan, kemampuannya untuk bepergian, dan kemampuannya untuk mengabaikan konvensi untuk mengajarkan kebenaran yang lebih dalam. Dia adalah pemandu teladan atau mursyid yang bisa membawa mereka menuju keabadian, memutuskan ikatan mereka dengan dunia material. Beberapa mistikus termasuk Ibnu Arabi mengaku telah bertemu dengannya dan diinisiasi olehnya ke jalan sufi. Alawi di Turki berpuasa selama 3 hari untuk menghormati Khidir. Banyak masjid di negara-negara muslim dinamai menurut namanya. Wallahu a'lam bishawab.